Bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak. Oke. Pilih menu analyze, terus dipilih non-parametric test yang di bawah. Non-parametric test yang di bawah. Non-parametric test di bawahnya skill itu loh. Di bawahnya skill. Nah, pilih legacy dialog yang bawah sendiri. Nah, pilih one sample KS. Satu sampel KS. Nah, satu sampel KS. Nah, itu, nah ini ya. Jadi nanti setelah ini adalah tahapan untuk menguji normalitas. Jadi tahapan untuk menguji normalitas di menu kalian pilih analyze gitu ya. Terus kalian pilih non parametric test, lalu dipilih lagi legacy dialog dan selanjutnya dipilih one sample KS. Ya, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi bagian ini itu adalah bagian untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data yang sudah dimasukkan itu memenuhi atau tidak kaidah atau asumsi dasar yang pertama dari uji ANOVA. Ya, jadi dalam uji ANOVA itu yang diuji normalitas itu adalah data atau variabel yang ingin dilihat nilai perbedaannya. Jadi karena dalam hal ini yang ingin dilihat nilai perbedaannya itu adalah data atau variabel terkait penjualan, maka yang dimasukkan di kolom sebelah kanan itu adalah yang variabel penjualan saja. Ya, jadi silakan yang variabel penjualan dimasukkan ke kolom sebelah kanan, Mbak Mira. Oke, ya. Setelah itu di bawah dipilih diklik normal, ya sudah normal itu sebelah kiri ya, berarti ya. Karena kita ingin mengujinya uji normalitas, maka tulisan normal itu harus dicentang ya. Kalau sudah di OK. Nah, itu akan muncul ya data dari hasil uji normalitasnya dari variabel penjualan. Nah, bagaimana cara melihat atau menentukan apakah hasil uji Kolmogorov-Smirnov uji normalitas itu berdistribusi normal atau tidak datanya, yaitu dengan melihat nilai signifikansi yang paling bawah ya. Jadi yang paling bawah signifikansinya dilihat ya. Di sana nilainya adalah 0,411 ya. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, karena di sana nilainya 0,411, maka sudah lebih dari 0,05 sehingga data tersebut dikatakan memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu terkait dengan normalitas data. Oleh karena itu, data penelitian ini dikatakan atau disimpulkan memiliki distribusi data yang bersifat normal, sehingga dapat dilanjutkan ke proses pengujian ANOVA ke tahap berikutnya, gitu ya. Nah, kalau sudah balik lagi ke tampilan data tadi, kita lanjutkan ke tahapan pengujian uji ANOVA. Ya, data yang tadi ditampilkan, Mbak. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan asumsi yang pertama, maka kita bisa melanjutkan ke uji ANOVA karena datanya normal ya. Nah, karena normal, maka kita bisa melakukan uji ANOVA satu arah dengan cara memilih analyze, compare mean, ya, pilih one way ANOVA. One way ANOVA. Nah, di sini ada 3 kolom ya. Kolom sebelah kiri adalah kolom untuk list variabelnya sebelum dimasukkan, dan di sebelah kanan itu ada 2, yaitu dependent list dan ada faktor. Nah,
Jadi dependent list itu seperti sudah saya jelaskan kemarin, dependent list itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi dalam hal ini itu yang dependent list itu adalah yang tingkat penjualan. Karena apa? Karena besar kecilnya tingkat penjualan itu dipengaruhi oleh variabel strategi, ya. Karena penentu perbedaan nilai MEAN dari tingkat penjualan itu adalah variabel strategi. Oleh karena itu, penjualan dimasukkan ke dalam bagian dependent list dan strategi dimasukkan ke dalam bagian faktor. Ya, kalau sudah diklik yang option, ya. Nah, di option ini yang perlu pertama kalian centang itu adalah yang deskriptif, ya. Deskriptif itu tujuannya adalah ya menghasilkan hasil uji statistik deskriptif biasa, ya. Jadi menggambarkan bagaimana sih data kalian dari nilai MEAN, MEAN, median, MEAN, minimum, maksimum, ya, standar deviasi dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah dipilih terkait, nah, pengujian asumsi dasar yang kedua yaitu pengujian terkait dengan keseragaman nilai varians. Ya, jadi uji yang kedua adalah terkait apakah nilai varian itu memiliki sifat homogen atau heterogen. Nah, itu dengan cara mengklik yang nomor 3 yaitu homogeneity of variant test. Ya. Jadi untuk menguji apakah nilai homogenitas dari data itu sudah terjadi atau belum. Nah, kalau sudah, di continue, ya. Lalu setelah itu kita pilih menu post hoc. Nah, jadi menu post hoc ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya menu post hoc itu adalah untuk menjelaskan hubungan antar kelompok yang ada, ya. Jadi kalau uji ANOVA itu kan dia simpulannya adalah secara general. Jadi dari 3 kelompok itu apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak, ya. Tapi di bagian yang mana yang mengalami perbedaan signifikan itu, apakah A dengan B, ataukah A dengan C, ataukah B dengan C, atau kesemuanya. Nah, itu dijelaskan di uji post hoc, ya. Di uji post hoc itu untuk memperjelas keterkaitan hubungan perbedaan nilai antar kelompok, ya. Di sini kita pilih yaitu ujinya Tukey dan Bonferroni, ya. Diklik, kalau sudah di continue. Nah, kalau sudah tinggal di oke saja. Nah, sudah muncul, ya. Nah, yang pertama adalah tabel pertama adalah uji deskriptif statistik. Ya, saya rasa kalian sudah paham semuanya, ya. Di sini dipastikan bahwa total N yang dimasukkan itu adalah 30. Ya, jadi tidak ada yang missing atau invalid data. Ya. Karena kalau ada yang missing atau invalid data maka nanti pengujiannya nggak maksimal hasilnya. Lalu setelah nilai N muncul nilai MEAN untuk masing-masing kelompok dan MEAN untuk keseluruhannya. Jadi untuk masing-masing kelompok 1, 2, 3 ada, tapi juga ada MEAN untuk rata-rata keseluruhan. Ya, rata-rata keseluruhannya itu ya MEAN-nya 63,27. Nah, itu. Lalu yang kedua, kita masuk ke hasil dari pengujian homogeneity of variant, ya. Nah, homogeneity of variant ini kita menentukan apakah nilai sifat variansnya bersifat homogen atau heterogen itu dilihat dari nilai signifikansi, ya. Jadi kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dia dikatakan variannya bersifat homogen. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dia sifatnya bersifat heterogen. Nah, di sini diketahui, ya, bahwa
nilai signifikansi secara keseluruhan, ya yang ada di bawah sendiri itu, nilainya adalah 0,8. Artinya bahwa nilai ini lebih dari 0,05. Ya, sehingga dapat disampaikan bahwa nilai ini itu adalah nilai yang menunjukkan terjadinya sifat variansi yang bersifat homogen. Sehingga asumsi yang kedua dari data ini, dari pengujian ini juga sudah terpenuhi. Itu ya. Nah, karena sudah terpenuhi asumsi pertama dan asumsi kedua, maka kita bisa melihat hasil dari uji ANOVA-nya di kolom di tabel bawahnya. Nah, untuk uji ANOVA di sini sama yang kita lihat itu adalah nilai signifikansinya. Ya, cuma aturannya saja yang berbeda. Jadi dikatakan terdapat perbedaan secara signifikan, secara statistik, itu dilihat jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ya, tetapi sebaliknya jika nilainya lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Ya. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA yang ada bahwa terlihat ya nilai signifikansinya kurang dari 0,001. Ya, artinya apa? Artinya berarti nilai signifikansinya ini kurang atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini menandakan bahwa pengujian ini menunjukkan adanya perbedaan nilai yang signifikan dari tingkat penjualan ya berdasarkan strategi 1, 2, dan 3. Itu ya. Oke. Sekarang ke bawah lagi, Mbak. Kita lihat nilai uji hasil post hoc-nya. Nah, ini adalah nilai hasil uji post hoc-nya. Itu ya. Jadi di sini itu adalah seperti saya sampaikan di awal, itu adalah membandingkan per pasangan. Jadi karena ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3, berarti dia dipasangkan ya, dibandingkan antara nilai mean kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3, dan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, itu perbandingannya bisa dilihat di mana? Di nilai mean difference ya. Jadi saya ambil contoh kayak mean difference yang paling atas itu adalah kelompok strategi iklan digital dibandingkan dengan diskon toko. Ya, nilainya minus. Nilai minus itu artinya apa? Nilai minus itu artinya menunjukkan bahwa kelompok strategi iklan digital memiliki nilai mean yang lebih rendah sebesar 10,2 dibandingkan nilai mean dari diskon toko. Nah, apakah nilai selisih mean difference-nya ini signifikan statistik? Kita lihat dari nilai signifikansinya di samping, ya. Di sana terlihat bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya perbedaan sebesar 10,2 itu dianggap signifikan secara statistik. Nah, untuk kelompok lainnya gimana? Untuk kelompok lainnya bisa dilihat di tabel di bawah-bawahnya dan nilai signifikansinya. Ya, secara keseluruhan dari 3 pasang itu semuanya adalah signifikan. Oleh karena itu, karena semua pasang itu perbandingannya nilainya signifikan, maka hasil uji ANOVA-nya secara keseluruhan juga signifikan. Itu ya. Terus misalnya ada pertanyaan, apakah jika ada salah satu gitu ya, anggaplah dari 3 pasang itu yang nggak signifikan satu, apakah hasil uji statistik ANOVA-nya akan signifikan atau tidak? Nah, itu tergantung ya. Jadi tergantung case-nya. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah signifikan atau tidak. Kalau untuk misalnya ada satu kelompok yang satu pasang yang tidak signifikan gitu ya. Bisa jadi tetap signifikan, tetapi nilai signifikansinya itu hampir mendekati 0,05. Tapi dia masih kurang dari 0,05. Ya. Tapi bisa jadi juga dia tidak signifikan ya, jika memang yang lainnya itu nilai signifikansinya
nggak terlalu jauh dari 0,05. Jadi tidak bisa dipastikan juga ya. Oleh karena itu uji post hoc itu adalah untuk menjelaskan hasil uji ANOVA. Jadi kalau misalnya kenapa kok di hasil uji ANOVA-nya nggak signifikan? Ya itu penjelasannya ada di uji post hoc. Oh, hasil uji ANOVA-nya nggak signifikan karena kenapa? Karena dari 3 pasang itu ya menunjukkan bahwa yang signifikan cuma satu gitu ya. Atau cuma 2 tapi nilai signifikannya gede sehingga secara keseluruhan dikatakan tidak signifikan bisa juga. Itu ya. Yang jelas nilai itu adalah memperjelas penjelasan dari hasil uji ANOVA. Tuh. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Gimana untuk ANOVA? Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau mungkin sudah paham. Sudah? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, karena ini masih jam setengah 11 ya, silakan kalian lanjutkan untuk tugasnya ya. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, kalian kumpulkan saja paling lambat sebelum kita pertemuan kan hari Kamis ya, hari Kamis ya. Sebelum hari Kamis atau hari Kamis pagi nggak apa-apa. Nanti waktu hari Kamis di pertemuan ke-13 kita presentasikan untuk setiap kelompok ya hasilnya seperti apa. Itu aja ya. Jadi nanti hari Kamis kita nggak usah apa tugasnya dikerjakan sekarang aja karena masih ada waktu ini. Jadi nanti hari Kamis kita bisa langsung membahas hasilnya. Mungkin saya akan pilih
3 kelompok gitu ya secara acak untuk mempresentasikan tugasnya seperti apa ya. Dan nanti juga saya akan berikan masukan terutama terkait dengan interpretasi ya, karena biasanya kurangnya itu nanti ada di bagian interpretasinya gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin yang kurang jelas terkait tugas mungkin atau yang lain, silakan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan kalian lanjutkan lagi untuk mengerjakan tugasnya. Kalian uji ANOVA, data yang sudah kalian kumpulkan, ya. Sekalian nanti hasilnya, setelah itu kalian berikan interpretasi, ya. Lalu nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Oke, itu dari saya. Kita bertemu lagi berarti hari Kamis ya. Hari Kamis saya kemungkinan masih online juga ya, karena saya ada kegiatan di luar kampus. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.